Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, emang kenapa kalau aku anak artis? Kita sempat sakit gara-gara makan ayam crispy pedes. Level 5. Oke. Besoknya kita sakit karena besoknya kita mau tampil itu aku paling tinggi sampai 41 derajat. Tapi yang paling parah apaan kayak gini, kualitas begini juara 3 itu sih jujur menurut aku paling gitu. Selamat datang di Kapan Lagi Show. Tepuk tangan dong. Terima kasih, senang banget kalian sudah hadir di sini. Kali ini Kapan Lagi Show berkolaborasi dengan 3D Entertainment dan kita live untuk perilisan lagu Afan berjudul Kepalsuan nanti jam 4 di YouTube-nya 3D Entertainment. Udah gak sabar kan pengen datang artisnya? Tepuk tangan dong. Kita panggil Afan, 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 Afan. Nah ini dia nih. Halo Afan. Halo. Waduh. Hai. Halo Afan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Afan anak muda berprestasi. Amin. Korea banget mukanya sama kayak saya. Asik. Afan apa kabar kamu? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Sehat? Ya nggak kalah keren sih sama kamu. Asik. boleh. Ya gimana kayak lovers di sini ngelihat kamu datang baru pertama kali di KL Show dan ketemu langsung sama KL Lovers. Kamu paling muda loh di sini. Aku paling muda? Iya. Kayaknya ada yang lebih muda lagi deh, aku curiga. Jadi di sini teman-teman mungkin seusia papa kamu ya. Wah, kayaknya sih, iya sih. BTW nanti lagu Kepalsuanmu ini kan bakalan rilis nih. Kamu udah gimana nih mau rilis nanti video klipnya? Gugup sih. Gugup ya? Iya, soalnya... Kamu udah pernah preview belum? Atau nanti jam 4 nih akan jadi momen pertama kamu untuk lihat hasilnya? Kalau untuk lagunya udah preview, tapi kalau untuk MV-nya belum. Jadi ini juga momen pertama kamu buat lihat hasilnya? Iya, betul. Saya juga deg-degan sih. Iya. Saya lebih penasaran ada papa kamu, idola saya. Iya. Masaan. Halo Mas. Sapa dulu dong teman-teman dari Sahabat Afan. Halo teman-teman Sahabat Afan semuanya. Halo, kurang semangat, belum makan ya? Ya, tadi Afan aku sempat ngobrol sama Sahabat Afan. Boleh nggak dibawa pulang? Mau nggak kamu dibawa pulang? Siapa aku? Iya. Jangan, cuma ada satu soalnya. Oke tuh, tapi nanti boleh foto bareng ya? Boleh. Oke Van, sekarang kan kamu lagi ada single yaitu Kepalsuanmu, dari judulnya menarik dan tadi aku sempat riset sempat lihat-lihat written by Afan. Jadi kamu yang bikin ini lagu? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Afan lo bikin lagu. Terima kasih. Nggak maksudnya kamu dengan pengalamanmu yang masih minim dibanding kita. Kok kamu bisa menuliskan lagu berjudul Kepalsuanmu. Nah ini sebenarnya tentang apa sih ini lagu? Seberapa penting, pengalaman kamu dipalsuin orang atau gimana? Oh enggak. Oke, cerita dong kayak apa? Jadi yang kita tahu kan anak-anak muda zaman sekarang itu. Ya. Udah lebih cepat mengalami yang namanya masa-masa kayak dikhianatin sama pasangannya. Waduh. Nggak kayak orang-orang zaman dulu kan kalau udah nikah atau udah itu baru ngerasain kan? Enggak juga. Oh enggak juga ya? Jadi yang aku tahu anak-anak muda zaman sekarang itu lebih sering ngalamin yang seperti itu. Jadi ceritanya ini Kepalsuanmu itu menceritakan tentang laki-laki yang dikhianatin sama pasangannya. Tenang bro, gue teman lu, gue laki-laki juga. Thank you banget bro. Aman. Terus pasangannya ini pengen balik ke laki-laki ini tapi laki-laki ini tuh udah kecewa, nggak mau lagi. Oke, jadi ceritanya ini patah hati nih. Betul. Kemarin Devi kan sudah kesini juga nih, ngobrol-ngobrol juga nih bareng aku nih Van. Dia ceritain tuh perjuangannya kan berat banget karena prosesnya memang berat, lalu sempat karantinanya juga kan panjang ya kan. Lumayan panjang. Nah kalau kamu sendiri punya pengalaman apa nih selama mengikuti DA, seberat apa sih kamu? Berat di mental sih sebenarnya. Kenapa? Jujur itu pertama kali benar-benar mental aku ditempa banget karena banyak-banyaknya hujatan yang ngomong kayak
anak artis lah, anak segala macam lah, gini-gini titipan segala macam. Tapi aku selalu optimis kalau emangnya kenapa kalau misalnya papaku artis, toh aku juga dapat ilmu dari dia gitu. Toh aku juga bangga gitu kan. Jadi akhirnya setelah melewati perjalanan yang panjang, bukan itu doang. Dari itu juga suara aku juga berubah. Dari yang suara ini. Berarti kamu di DA ketika itu ya, ikut DA itu masih usia berapa? Usia 14-15 tahun. 14 tahun? 14 tahun. Itu masih suara belum pecah lah suaranya, belum balik ya? Aku waktu masuk itu pas banget pas masuk suaraku pecah. Oke, berarti beda dong antara audisi dan ketika masuk itu udah beda? Beda. Makanya itu berat banget buat aku karena perubahan suara aku jadi perubahan karakter suara aku. Gimana caranya aku ngelewatin itu semua. Soalnya nada aku kan rendah banget. Gak kuat nada tinggi lah, suka hancur lah, pecah lah gitu. Itu sih berat. Itu tuh tantangan banget sih. Itu. Biasanya mungkin di era kamu masih usia anak-anaknya lah ya. Iya. Itu masih tinggi itu nyaring ketika udah masuk remaja, udah mulai istilahnya balik ya kan. Udah mulai balik itu kan pecah suara itu. Dan nada berubah lagi, latihan pasti dirombak lagi tuh. Iya itu tersiksa banget sih. Jujur. Jadi jatuh bangunnya gimana nih di DA sendiri jatuh bangunnya? Jatuh bangunnya sih kurang lebih ya itu dari mental. Balik lagi ke mental karena aku yang biasanya cuma menerima pujian tuh akhirnya aku dicoba nih. Dites untuk menerima segala hujatan akhirnya. Dan alhamdulillah aku terbiasa dengan itu sih sebenarnya. Ya selama kamu bener kamu dengerin aja. Ya gak? Dan sekarang alhamdulillah akhirnya aku tidak down lagi kalau dihujat. Iya dong. Malah target aku tahun ini pokoknya aku harus dihujat. Dasar anak artis. Gitu. Tepuk tangan dong buat Afan. Terima kasih. Ini juga penting lah buat teman-teman yang lagi berjuang di karirnya apalagi lagi ikut DA mungkin sekarang. Iya. Jangan takut dihujat ya kan. Iya, hujatan itu bisa membuat kita makin semangat dan makin fokus berkarir lagi. Nah, benar. Emang harus menyaring sih. Jadi kalau memang suaranya jadi turun. Betul. Suaranya gini, ya itu dimasukkan. Jadi apa ya? Jadi jadi bahan evaluasi tapi kalau udah out of context udahlah nothing gitu. Ya emang itu tuh semua tuh butuh proses kan. Iya. Proses itu kayak misalnya suara kita lagi jelek-jeleknya, lagi bagus-bagusnya. Jadi gak usah didengerin yang kayak gitu-gitu mah. Ya karena kan apalagi ya karena kemarin habis ngobrol sama Devi, jadwal di DA itu kan padat banget. Banget. Kamu harus istirahat tuh cuma sebentar, besok show lagi, besok latihan lagi. Iya. Dan memang sepadat itu dan seketat apa sih di karantinanya di DA itu? Sebenarnya untuk karantinanya sih nggak terlalu ketat ya. Yang ketatnya itu buat aku sendiri yang aku alamin pola tidur, pola makan dan segala macam. Dan pola latihan juga. Kenapa? Karena yang namanya penyanyi kan emang harus teratur ya polanya. Jadi kalau sekalinya salah aja suara kita tuh bisa hilang, bisa hancur, bisa. Jadi emang untuk anak-anak masih muda kayak umur aku waktu itu emang agak rentan banget. Jadi itu yang berusaha dipush sama kakak-kakak asrama. Kamu tuh harus benar-benar disiplin sama diri kamu sendiri. Akhirnya setelah aku cobain ternyata bener. Ada perubahannya dan alhamdulillah udah mulai membaik sekarang. Ya karena kan pengalaman aku wawancara pedangdut muda kan banyak ya. Ya baru Devi doang sih. Banyak ya. Tapi dari pengalaman Devi kayak hampir sama deh kayak kamu 14 tahun dia masuk di DA. Iya kita sama. Bareng kan? Bareng. Nah itu kan usia 14 tahun kalau sahabat-sahabat Afan mungkin 14 tahun tuh lagi main layangan. Enggak, lagi ngerjain PR dong. Masa main mulu. Habis ngerjain PR baru nongkrong sampai jam 12 malam. Emang iya? Tuh kan? Ada yang ngangguk lagi, wah. Parah. Tapi di usia 14 tahun, titik tertinggi kamu adalah di DA kan juara 3. Ya kan? Tepuk tangan, juara 3 loh ini. Mengalahkan puluhan ribu peserta. Iya kan? Alhamdulillah. Nah tapi kita ingin tahu juga, titik terendah kamu ketika di DA itu seperti apa sih? Titik terendah waktu di DA sakit sih. Sakit? Sakit. Kenapa bisa sampai sakit waktu itu?
Ini mungkin udah pernah aku ceritain juga, cuman aku boleh ceritain lagi. Ya kan aku belum tahu ya. Iya, jadi kita sharing-sharing aja ya. Oke. Mungkin banyak sahabat Afan pas lagi kamu udah cerita nggak sempet nonton. Iya. Mungkin baru nonton di Kapan Lagi Show. Iya benar. Bisa. Oke. Jadi aku punya trio juga, namanya Trio Ave. Oke. Waktu itu aku lupa pastinya kapan, setelah kepalsuanmu atau sebelum kepalsuanmu. Iya. Tapi yang pasti aku sempat bikin lagu juga sama mereka. Oke. Jadi ada Ebi, ada Valen. Ebi yang bareng sama aku yang juara 2. Iya. Yang Valen yang sekarang lagi ada di DA7. Oke. Jadi kita bikin lagu, kita sempat sakit gara-gara makan ayam crispy pedes. Level 5. Oke. Besoknya kita sakit karena besoknya kita mau tampil itu aku paling tinggi sampai 41 derajat. 42 apa? Panas. 41 ke UGD itu langsung itu? Langsung, tapi bentar doang aku langsung gasnya lagi. Itu saking semangatnya aku kayak aku harus nunjukin yang bener-bener. Aku tuh walaupun sakit juga aku tetap bisa tampil gitu. Tapi 41 derajat loh Van, itu udah kayak 30. Buat kita laki-laki, kita tuh demam udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jujur gue gak takut sama apa-apa kecuali demam. Sama. Demam itu udah kayak tolong aku udah gak bisa bergerak lagi. Jadi laki-laki tuh gak pernah takut sama apa-apa. Betul. Musuhnya dia cuma satu, demam. Udah. Itu doang. Udah itu. Ya iya kan? Setuju. Udah demam, pilek, batuk. Udah. Tersiksa pokoknya udah. Tapi kamu 41 derajat pasti langsung UGD lah ya. Langsung UGD. Tapi langsung cepet tuh recovery-nya. Lumayan cepet turun ke 39. Masih panas dong. Iya tapi masih mending lah dibanding ke 41. Tapi emang benar-benar langsung tim-tim dari Indosiar waktu itu langsung khawatir banget. Langsung kayak ini Afan gini-gini langsung pada gerubak-gerubuk. Soalnya yang sakit bukan aku doang. Bertiga karena trio itu kan? Enggak. Oh enggak. Berdua. Oke. Yang sakit sama Ebi. Kita berdua sakit. Valen sakit tapi dia gak terlalu yang parah banget. Yang parah tuh aku sama Ebi. Karena waktu itu kita gak kuat pedes banget tapi kita maksain gitu. Disitulah pelajaran penting buat kamu. Iya. Anak muda biasa gak disiplin tuh biasa. Biasa. Iya gak? Betul. Begitulah. Padahal seharusnya itu kan kamu udah mau manggung, seharusnya kan kamu ngikutin aja kan, disiplin gitu kan. Iya bener. Tapi kamu nakal. Tapi kamu gak kriminal, aman. Enggak tapi itu emang enggak disengaja sih. Karena kan lagi bikin video klip waktu itu. Jadi makan juga gak dijaga. Iya. Habek aja pokoknya. Pokoknya makan aja lah, sakit urusan belakangan. Beneran sakit. Demam gak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Papi, mami. Iya lagi. Oh iya? Iya. Papi sama mami sampai langsung ke asrama. Biasanya kan emang gak boleh masuk ke asrama ya. Papi sama mami sampai masuk ke asrama sampai ngerawat. Karena yang pengen aku... Iya kalau... pokoknya yang aku pengen dirawat sama mami papi gitu. Iya sih. Semua orang tua. Kamu anak mami apa anak papi? Dua-duanya. Enggak kan kalau lagi sakit tuh anak laki biasanya lebih dekat sama ibunya. Kalau kamu, kan biasanya nih kalau aku nih sakit sukanya sama tetangga ya. Kok gitu? Enggak kalau sakit lebih kemana? Iya lebih kemana? Biasanya sih ke ibu sih kalau anak laki. Aku ke mami. Oke. Lebih hangat kan ibu itu kan dibanding bapak kan? Sepakat. Anak pertama. Jangan gitu, nanti aku Enggak apa-apa, bapak kamu juga sepakat tuh udah pasti. Baiklah, oke. Tenang. Iya. Nah, tadi kamu sempat menyinggung soal dianggap remeh, dipandang sebelah mata, bahkan dicap gara-gara anak artis dan titipan. Betul. Iya kan? Bener. Seberapa nyebelin sih itu dengerin kayak gitu tuh kayak, ya kan kamu gak pernah, kamu lahir juga kan nggak memilih gitu kan. Kita tuh lahir nggak milih gitu. Kebetulan aku kan juga anak pejabat ya, jadi aku biasa-biasa aja. Pejabat teras, di teras aja di teras. Iya bisa. Dari tadi jago banget kelasnya. Nah, kalau kamu seberapa nyebelinnya sih soal lu anak titipan, lu anak artis ya, gara-gara anak artis gitu. Jujur juga aku minder sih sebenarnya. Apa iya gara-gara aku anak artis aku jadi masuk sini, aku jadi gini-gini, aku jadi diterima. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, emang kenapa kalau aku anak artis? Iya. Walaupun aku anak artis juga, tapi kan aku punya jalanku sendiri gitu. Walaupun emang aku memegang bendera orang tua aku, emang itu patut dibanggakan. Benar. Gitu. Jadi buat orang-orang yang ngomong anak artis segala macam gini, nggak ada perjuangannya. Tukeran sini yuk. Gitu.
Mau gak lu jadi kaya? Wah gitu. Weh, mau dong. Amin. Amin. Ya tapi kan jadi anak artis juga dan sering kali dibanding-bandingkan sih. Misalnya kayak Al Eldul gitu, anaknya Ahmad Dhani itu kan selalu dibanding-bandingkan. Tapi kan mereka punya prestasinya masing-masing. Punya jalan mereka sendiri. Iya kan? Dan kamu juga walaupun jalurnya sama sih, mungkin karena jalurnya sama-sama dangdut. Jadi yang paling dekat dibandingin adalah Papi. Betul. Iya kan? Apalagi yang pasti aku ditanya kemana-mana nih. Afan mana? Afan anaknya Aan. Oh iya anaknya Aan gitu. Dasar Aan. Contohnya ini tadi. Oh, iya, saya kurang ini tapi saya kenal banget sama papi kamu Aan gitu. Ya kan kalau saya kan apa ya? Zamannya. Beda. Zamannya. Dan sebelum mau wawancara siapa? Afan siapa gitu kan? Iya benar. Baru kita riset gitu kan. Pewawancara kan kita riset. Iya, oh betul. anaknya Aan KDI gini. Dan punya kemampuan mewarisi jago di dangdut tuh udah respect sih kalau gue. Bener respect. Thank you. Respect. Thank you. Nah selain dicap anak artis, artis titipan, komentar terburuk apa yang lain yang pernah kamu terima? Oh kalau yang paling buruk nggak bisa aku sebutin di sini karena emang udah terlalu kasar dan terlalu kotor pasti bahasanya. Iya terlalu hey kotor. netizen bahasa kotor. Oh gitu. Kotor. Iya. Tapi yang paling parah apaan kayak gini kualitas begini juara 3 itu sih jujur menurut aku paling gitu. Disangka jurinya juri main-main kali ya. Iya. Kan semua putusan juri kan. Iya betul. Masa juara 4 dong seharusnya. Parah. Ya cuman beda 1 gak apa-apa. Jangan dong. Oh jangan. Tapi menyandang juara 3 yang berbeda dari seorang Afan apa? Yang sekarang nih buat mungkin ketemu teman-teman yang biasa nongkrong dulu. Udah dicap ini belum? Star Syndrome lo. Udah. Udah beda lo gitu. Udah. Oh ya? Udah. Kok gitu sih teman-temannya gak asik? Bukan gak asik. Gitu. Enggak karena apa ya mungkin perubahan karakterku sih. Karena dulu aku lebih pendiam. Tapi sekarang aku lebih bisa untuk ngobrol lebih banyak sama orang-orang gitu. Bahkan untuk kayak conversation ke orang-orang yang lebih tua dibanding aku juga aku sebenarnya udah lumayan lancar gitu. Jadi orang-orang mungkin nggak tahu apa yang aku lepasin mungkin agak tersinggung. Jadi orang-orang bisa ngomong Star Syndrome itu wajar lah. Wajar. Menurutku itu ya udah biasa gitu. Tapi kayak teman-teman yang dulu kamu sering main sebelum kamu masuk DA itu sudah ada anggapan-anggapan kayak gitu juga gak sih? Enggak sih. Oh enggak. Jujur teman-teman aku mau kita dari DA, mau kita dari syuting semuanya. Itu kita saling rangkul sih. Kita gak ada sikut-sikutan. Jadi secara personal kamu pasti berubah. Iya. Karena juara 3, jadwal padat, baru launching video klip, iya kan? Asik. Iya asik. Di telepon gak bisa nongkrong, bukannya sombong. Lagi nyari duit bro. Asik bro, betul. Benar. Iya kan? Iya. Nah makanya buat teman-teman yang anggap kamu, lu udah berubah lu, yoi. Makin kaya gue gitu. Amin ya Allah. Kita ngajarin jumawa jadinya. Bahaya nih. Amin. Nah tapi kan selain teman-teman juga ada fans yang selalu support kamu. Alhamdulillah. Namanya apa? Afan Lover ya? Oh bukan. Sahabat Afan. Kenapa milih sahabat Afan? Sederhana banget. Gak mau ada kata-kata fans sih sebenarnya. Oke. Ya udah kita kalau misalnya mau ketemu sama aku kita ngumpul-ngumpul kita saling rangkul udah. Oh oke. Jadi kamu lebih memilih kata sahabat. Iya. Kalau fans tuh terlalu ada jenjang. Terlalu gitu ada jenjang gitu. Kayak apa ya? Kayak apa kayak? Kayak lebih pengen lebih dekat aja sih. Sedekat apa sih kamu sama sahabat Afan? Sedekat apa kamu dengan sahabat Afan? Segini nih. Oh. Kalau kita begini ya. Kenapa saya tuh? tinggi, kamu pendek maksudnya gitu. Oh iya bisa. Benar. Setuju banget. Kok udah bully? Setuju. Gitulah sedekat itu. Sedekat ini. Iya. Berdua doang maksudnya? Enggak. Oh. Apa? Ya deket banget lah pokoknya nggak bisa dikasih tahu gimana ya. Ya deket. Bingung jelasinnya nih.
Kamu pernah ngitung gak sih fans kamu ada berapa? Oh iya. Hah? Dulu tuh pernah. Pernah? Pernah. Oh iya? Dulu pernah, aku Oke, ngitung oke. kayak berapa fans aku sekarang ya? Terus aku langsung buka IG kan, langsung aku lihat followersnya gini berarti kalau semuanya ya satu. Banyak juga ya gitu, langsung Nora gitu. Tapi gak apa-apa, artis emang perlu ada masa noraknya. Ada masa Iya, noranya nggak waktu apa-apa. itu. Kamu hitungin tuh, kamu Aku hafalin hitung, ya? aku hitung. Ada yang kamu fallback gak? Ada beberapa. Ada yang cakep kamu fallback? Itu nanti di belakang aja. Jangan di sini. Ya enggak, cuman mastiin aja. Enggak, beberapa yang aku fallback itu yang emang dari kecil udah aku kenal. Terus beberapa yang emang kalau, aku tuh kan orangnya mut-mutan banget. Oh ya? Iya. Mood gitu. Bukan. Bukan. Moodian. Oke. Jadi kalau tergantung mood aku bagus, aku pengen fallback ini, aku fallback gitu. Jadi aku juga gak bisa nyalain mereka yang, Van fallback aku udah malam. Maaf ya, kalau mood saya lagi bagus ya fallback, kalau lagi gak bagus ya gak bakal saya ini gitu. Kalau saya follow, kamu fallback gak? Insya Allah. Ya udah gak jadi. Enggak di fallback lah pasti. Tapi saya gak berminat sih. Baiklah. Oke. Nanti kita temenan. Baiklah. Saya udah apalin tadi. Apa namanya? Avan Lover ya? Avan apa? Apa ini? Nama akunnya tadi? DA5 Avan. DA5 Avan ya. Saya harus hafalin biar nanti saya follow. Gitu, DA5 Avan Aan. Mi catat ya Mi. Nanti gue follow ya Mi. Oke. Biar gue punya teman artis Mi. Asik. Oke. Nah kan sama fans itu ya aneh-aneh lah. Gak aneh-aneh seru-seru. Iya. Tapi ada juga yang aneh maksudnya. Beragam lah. Beragam. Ya. Pasti kan sering banget tuh fans tuh ngejodoh-jodohin. Kamu sering dijodohin sama siapa? Banyak sih. Sama siapa ya? Banyak ada Siapa yang paling sahabat Avan inget sering dijodohin sama siapa? Freya. Tahu Freya. JKT48 kan? Iya. Jadi aku suka aku kayak nganggumin. Aku zamannya Melody sih tahu ya. Zamannya Melody, oke. Udah jauh ternyata kita. Oh, udah jauh, Melody kan Gen 1. Oh iya. Beda. Itu Freya JKT. JKT. Oke. Jadi aku nganggumin Kak Freya. Terus langsung kayak, wah ini cocok kamu Kak Freya. Langsung gue bilang dalam hati, udah stop gue malu nih. Udah dong. Kamu pas lagi salaman bayar nggak? Gitu enggak. Kan? Ada kan handshaking gitu kan? Handshaking, enggak. Iya. Tapi aku belum ketemu formal langsung. Freya, semoga bisa segera ketemu. Yeay. Karena udah ngantri buat bayar handshaking soalnya. Oh iya. Terus sama siapa lagi selain Freya? Di DA deh, di DA. Banyak. Siapa Mbak Nika? Sering dijodoh-jodohin sama Dia siapa? nggak akan mau jawab. Udah dikunci mulutnya. Tapi pokoknya kurang lebih hampir rata, kurang lebih pokoknya banyak yang dicocok-cocokin sama aku. Dan aku menurut aku ya udah biarin aja. Selagi yang bersangkutan nggak masalah atau yang bersangkutan punya pasangan disangkut-sangkutin sama aku masalah ya jangan. Lu harus punya batasan sendiri gitu loh, jangan sampai terlalu lebay. Oh gitu. paling saya sih tahu nih kamu dijodohin sama siapa tuh? Dewi Persik. Wah jauh. Pernah jujur iya. Wah masa sih? Ada yang bikin konten di TikTok. Iya. Avan megang tangan mami gemeter tuh lihat tuh. Terus dijejein. Serius. Oh iya? Iya sempet digituin. Kayak langsung kuripas, ini lucu nih, lucu. Iya. Tapi buat lucu-lucuan aja kan? Itu buat lucu-lucuan aja. Gak mungkin sih. Iya sih. Kalau sama siapa kemarin yang kita? Siapa? Nggak jangan lah. Nanti banyak yang jealous. Iya bahaya, jangan. Nah di DA sekarang nih kamu ngikutin gak? Ngikutin apa nih? Ngikutin peserta-pesertanya. Oh ngikutin. Jagoan kamu siapa? Jagoan aku? Ya, 3 besar jagoan versi Avan. Semuanya sih. Aku dukung semuanya, aku nggak dukung kayak satu individu gitu. Terlalu formalitas jawaban kamu kayak Enggak, pejabat. serius. Soalnya yang aku lihat itu DA7 nih, dia yang sekarang bertalenta semua jujur. Oh ya? Jujur. Dan aku sempat beradu acting juga sama mereka. Acting mereka juga gak kalah loh sama aku. Oh ya? Iya serius, mereka bagus banget actingnya. Tapi 3 besarnya siapa? Tetap maksa. Aku sempat berteori 3 besarnya siapa. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi aku gak boleh berteori.
Oke. Karena yang namanya Dangdut Academy itu panggung ajaib. Apapun itu bisa terjadi Panggung di situ. ajaib. Panggung ajaib. Betul. Seperti itu. Karena ya prosesnya kan ketat banget. Yes. Terus tahapannya juga padat gitu kan. Oke deh, gini aja. Ya 3 nama siapa? Maksa ya. Kalau di teori awalnya siapa tuh? 3 besar di teori awal tuh siapa tuh? Boleh disebutin gak sih nih? Bahaya lo, takut deh. Enggak lah, kan semua keputusan di juri kan, di DA kan. Semua keputusan di juri dan yakin juri-juri itu kan udah sangat profesional, sudah sangat bagus gitu kan. Integritas. Asik. Ayo apalagi. Ayo. Ini saya lagi mikir ya apalagi. Enggak maksudnya ya 3 jagoan tuh biasa aja dan gak akan mempengaruhi tiba-tiba Kak Dewi, iya fans kamu. Tiba-tiba Kak Dewi Persik, oh yang ngikutin Afan aja gitu. Tapi kalau prediksi kamu bener, kamu siap-siap jadi peramal di Piala Dunia nanti. Jangan dong. Oh iya. Kemarin aja gitu kayak gitu kan. Siapa nih 3 besar deh? Cewek, boleh cewek cowok. Nggak harus urutan 1, 2, 3. Nggak harus, jadi ini flat aja. Sebut aja ya. Iya sebut. Valen sih. Valen, oke. Karena aku kenal sama dia dan aku lihat dia perkembangannya lumayan. Bukan lumayan, luar biasa jujur. Oke. Arbil sih. Arbil. Terus yang ketiga aku lumayan. Kemarin waktu itu aku sempet berteori kalau yang masuk itu April. Oke, ternyata berubah. Oh enggak. Oh enggak. Jadi tadi ada siapa? Dari yang 3 aku sebutin itu 10 besar dia. Oke. Berarti teori kamu hampir bener nih. Hampir bener. Oke. April tuh Cirebon kan? Ya. April Cirebon gimana April Cirebon? Menurut kamu gimana dia? Bagus suaranya. Bagus? Bagus Mi tulisannya Mi. Titipan si Helmi tadi. April Cirebon. Serius? Enggak. Nah di DA7 ini kan, karena kamu pernah ngikutin DA juga dan tahu perjuangannya. Iya. Kasih saran dong ke teman-teman DA7 sekarang nih, biar mereka persaingannya ketat, harus sampai gontok-gontokan tapi harus tetap berteman. Nah gimana tuh? Gini, dari semua franchise, DA, Lida, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 sampai sekarang, itu punya cerita yang unik masing-masing. Oke. Dari ceritaku, ada suka ada dukanya, ada persaingannya, tapi persaingannya lebih ke persaingan sehat. Aku gak bisa ngasih bener-bener yang kayak gimana, kalian harus kayak gimana, tapi menurut aku kalian fokus sama masing-masing karena ya yang pernah aku bilang tadi, panggung itu panggung ajaib. Segimanapun kalian, setinggi apapun kalian, posisi kalian gak tahu yang kedepannya bakal terjadi apa di panggung itu. Seajaib itu tuh panggung? Seajaib itu, jujur seajaib itu. Apa keajaiban yang pernah kamu rasain deh? Keajaibannya? Iya. Banyak. Selain juara 3 ya? Keceklik. Itu maksudnya keceklik, keplitek gitu kakinya? Enggak, suaranya. Suaranya oke. Suaranya keceklik, kadang suka salah lirik. Itu bener-bener karena waktu itu enggak kenapa aku enggak ada apa-apa. Aku pas latihan lancar, pas tiba-tiba on air, belum gitu. Makanya aku bisa bilang panggung itu panggung ajaib. Apapun bisa terjadi di situ. Tepuk tangan untuk Afan. BTW Afan bawa hadiah spesial. Apa tuh? Untuk KL Lovers di sini. Boleh di-share dong. Buat teman-teman KL Lovers di sini, hadiah spesial apa? Jadi, boleh disebutkan? Boleh. Jadi aku membawa Majika. Tahu nggak Majika, tahu nggak? Tahu mereka. Majika, Aqua Indigo. Ya. Berapanya boleh disebut? Pokoknya setiap yang datang di sini akan dapat masing-masing 1. Tapi sabar, karena akan asik-asik aja, harus bayar. Bayarnya dengan cara kalian pokoknya foto, bebas mau foto kalian, pokoknya harus ada majikannya, Aqua Indigo-nya. Oh pakai poster. Dan harus pakai poster aku, kepalsuanmu. Tag Majika, karena aku tidak bisa di-tag, jadi tag ini aja majika.id. Kalau mau kalian bisa nge-tag Afan Official sama pakai lagu kepalsuanmu. Nah, gitu aja. Jadi yang mau dapat Majika dari Afan, kalian harus foto. Harus foto. Dengan posternya, dengan majikanya. Kalau bisa dengan Afan, lebih bagus lagi. Nanti kita bisa foto-foto bareng ya kan? Oh iya. bisa.
Ya pokoknya di tag buat teman-teman sini syaratnya mudah banget. Betul. Pakai lagu Kepalsuanmu. Yes, dan jangan lupa tag Majika sama Avan Official. Tepuk tangan untuk Avan. Yes. Avan, gak terasa nih kita udah sekitar ya 20 jam ya? 20 jam ya kita ngobrol-ngobrol. Dan di segmen terakhir ini segmen signaturnya Kapan Lagi Show. Asik. Saling puji. Saling puji. Karena kita baru kenal, gak mungkin saya bisa puji kamu. Oh, betul. Dan kamu gak mungkin bisa puji saya kan? Bisa. Jangan, saya nggak biasa dipuji. Saya butuh duit aja, saya butuh duit. Itu saya nggak bisa kalau itu. Oke, nama pertama yang kamu pasti udah kenal banget. Siapa nih? Ebi. Jadi harus muji Ebi nih? Iya dong, Ebi anggap ada di depan kamu. Ebi, saya. Ebi itu baik. Dia anaknya benar-benar apa ya? Bisa dibilang taat agama banget. Iya, sama kayak aku. Alhamdulillah ya. Aku asaran dulu ya. Asik. Oh, okay. Iya. Terus Ebi itu lumayan jadi pengingat gitu. Kadang kan kita yang namanya manusia tempatnya salah dan lupa walaupun salahnya kebanyakan aku ya. Jadi dia selalu mengingatkan ya kurang lebih hal-hal yang baik dia sering ingatin ke aku juga. Baik anak itu. Mantap Ebi. Jadi alarm buat. Ya kadang kalau misalnya aku suka kayak nakal dia suka nyubit. Itu sih gak enaknya. Kalau kamu nakal saya bilangin bapak kamu pokoknya. Ebi tuh nyubit. Tapi itu sih sebenarnya. Karena aku udah 3 tahun bareng Ebi juga. Oke. Nama kedua ada Novia. Novia baik. Sama baik. Dia tuh anaknya lugu. Pendek. Tapi emang itu fakta. Itu fakta. Oh itu fakta. Gak apa-apa kalau fakta gak apa-apa. Ya, jangan sakit hati kalau fakta. Bercanda ya Nop ya. Baik, lugu juga. Kadang juga dia suka nanya-nanya beberapa hal ke aku. Aku juga kayak jadi kakak buat dia gitu. Ya sempat deket juga. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau mau tahu lebih dekatnya apa nanti bisa tanya sama Avan langsung. Deket teman. Oke. Lalu ada nama ketiga Basmalah. Bestie gue itu. Bestie. Mala ya. Mala tuh bestie banget. Oke. Buat aku. Dia adalah salah satu bestie aku. Partner in crime kamu gak tuh? Jujur ya. Oke. Mala itu partner in crime aku. Jadi dia adalah salah satu, dia kalau misalnya mau aku sebut yang pertama benar-benar bestie aku tapi perempuan. Oke. Dia itu teman pokoknya sahabat aku banget lah. Dari apapun itu dia selalu support aku. Dari aku mau dekat sama seseorang. Aku selalu konsultasinya ke Mala, fun fact. Jadi Mala tuh kayak apa ya? Mala lebih jadi kurator sih buat kamu ya, kurator ya. Iya, jadi kan kalau misalnya orang biasanya curhat ke aku terus aku bikin kepalsuanmu. Iya. Kalau Mala sering aku ajak curhat, aku curhat ke Mala, Mala bikin apa sih Van gitu. Oke, nama selanjutnya ada Raden Raka. Salah satu partner in crime aku juga. Oke. Iya. Kurang lebih Raka tuh yang ngebentuk aku sih selama aku syuting. Karena kan pertama kali aku syuting aku tuh diem banget ya. Dia orang pertama yang ngajak ngobrol aku di lokasi syuting. Iya. Abis itu dia ngajarin aku kalau syuting tuh gini. Dan ampe terakhir di Magic 5 juga pokoknya dia ngemong aku banget lah. Dia abang. Abang buat kamu ya. Walaupun beda setahun doang sih. Sombong banget nih Raka biasanya. Berani lah yang ngeplak palanya ya. Songong lu gitu ya. Gitu itu gak berani. Oh enggak ya. Oke, nama selanjutnya ada Soimah. Serem Masa sih serem? Enggak bohong. Tapi kan kita saling puji. Iya puji ya. Mae itu yang awalnya sih aku kayak takut sama Mae ya. Tapi setelah aku tahu galaknya Mae, Soimah. Yeah. Itu buat ngebentuk anak didiknya. Yeah. Jadi nggak apa-apa dia galak-galak. Yang penting sebenarnya hatinya baik banget dia, tulus banget dia ke orang. Berarti buat kamu tuh guru lah ya. Guru banget ya. Ya, tegas guru tapi versi tegas aja. Iya pokoknya sayang lah sama Mae lah pokoknya best. Love you Mae. Love you Mae. Asik. Nah nama yang selanjutnya ada
King Nasar. Nah, ini kalau ini idola gue nih. Iya. King Nasar nih. Idola aku juga itu. Dia jadi Nanas, idola kita. Apa nih untuk King Nasar? Kamu manggilnya apa sih? King juga nggak? Om. Karena Om. Iya. Kan satu alumni sama papi ya. Iya benar. Jadi dari kecil aku udah sering ketemu sama dia. Oke. Jadi kayak pas ketemu lagi di ajang kompetisi tuh kayak aku udah kenal sama dia kayak mentor banget lah. Kayak ngajarin karena aku belum tahu gimana-gimananya kan. Dia ngajarin aku kurang lebih gini Van, nanti gini. Gitu. Tapi energinya tuh gak habis-habis ya. Itu yang aku contoh. Itu yang aku contoh. Iya. 2 orang pokoknya yang aku contoh energinya gak habis-habis. Papi sama Om Nasar. Iya sih, papi kamu rock banget sih, rock dude banget. Parah sih. Oke, nama selanjutnya ada Lesti. Nah ini juga jebolan yang paling tenar sih. Paling top pokoknya dia. Gimana? Panutan. Soal Kak Lesti. Panutan aku banget. Waktu dia di ajang kompetisi juga kan aku sering ketemu sama dia. Karena waktu itu aku jadi bintang tamu juga kan. Di DA. Kurang lebih bareng-bareng sama Teteh. Aku tahu dari perjuangannya Teteh dari kecil. Walaupun aku masih kecil tapi aku ngelihat gitu perjuangan dia. Kamu masih kecil, dia juga masih kecil waktu itu. Dia juga waktu itu masih kecil, iya. Jadi kayak ngelihat Teteh bisa sesukses ini sekarang aku kayak panutan aku sih, harus sih. bisa sukses kayak Teteh juga. Amin. Walaupun dia gak pernah suka kalau dipanggil Teteh. Maunya dipanggil siapa sih? Ate. Oh dalam bahasa Sunda Ate. Ate, iya. Ya. Dia udah pengen pokoknya apa sih Teteh Ate. Ya gak apa-apa sih Teteh juga gak apa-apa gitu. Ate Lesti. Ate, lucu sih. Oke, nama terakhir Angga. Wih, tepuk tangan dulu. Hey. Nama terakhir adalah Avan, diri kamu sendiri. Apa yang mau kamu puji buat diri kamu sendiri? Aku nggak bisa muji kalau ini. Boleh ya, aku ganti gak? Jangan muji, boleh gak? Iya, aku apalah. Evaluasi buat diri kamu sendiri. Anak ini nih kebiasaan ya bandel banget, nggak bisa diem juga. Kalau bisa tuh diem ikat pakai tali itu bisa gak sih anak ini? Pernah nggak? Papi pernah diikat nggak nih si Avan nih? Nggak pernah. Nggak separah itulah. Tapi yang aku pengen sih evaluasi ya sekali lagi. Ya. Lebih dewasa sih ke depannya dalam menanggapi suatu hal gitu. Amin. Kalau dewasa itu sebuah kepastian sih. Iya, ada masanya. Iya. Apalagi dong selain menjadi dewasa. Sifat buayanya hilang lah, jangan sering-sering nempel gitu. Seberapa buayanya seorang Avan? 1 sampai 10. Berapa? 1 sampai 10? Berapa? Iya sih, benar. Tapi kan ini versinya buaya darat. Aduh. Iya, ini versi buaya darat ini, beda. Oke, terima kasih Avan. Udah ngobrol-ngobrol. Thank you. Thank you sekali lagi. Terima kasih buat Kai Lover, sahabat Avan semuanya. Betul. Jangan kemana-mana, karena kita penampilan terakhir dari Avan, semua siap digoyang. Asik. Buat kapan lagi? Lovers, sampai ketemu di Kapan Lagi Show berikutnya. Yeay, bye-bye semuanya. Ku tak mau dipaksa karena keinginanmu untuk dicinta. Banyak yang datang menggoda, tapi aku masih menahan rasa. Tak mau aku terburu-buru, simpan saja semua kata rayumu. Sadarku masih ingin memilih dia ataukah kamu. Suka-suka ku mau pilih yang mana. Suka-suka ku harap jangan dipaksa. Suka-suka ku mau suka-suka. Suka-suka belum tentu itu kamu. Suka-suka ku mau pilih yang mana. Suka-suka ku harap jangan dipaksa. Suka-suka ku mau suka-suka. Suka-suka belum tentu itu kamu. Belum saja kau menjadi
tahan dulu, kamu harus menunggu. Kita memang sudah saling merindu, rasaku dan rasamu butuh waktu. Dia yang di sana kadang buatku suka, kamu yang di sini buatku bahagia. Ku belum siap untuk melepas salah satunya, karena memang kau bukan jadi satu-satunya. Ku masih memilih mana yang ku suka, kenal sikap juga cara masih ku coba. Oh girl, jangan kau paksa, awal saja dulu dengan yang biasa. Pas atau tidak kita lanjutkan, kalau cocok kita rajut. Dan suka-suka ini rasa, untuk siapa jangan dipaksa. Oh, jangan terburu-buru. Terburu-buru, jangan terburu-buru. Suka-suka ku mau pilih yang mana, suka-suka ku harap jangan dipaksa. Suka-suka ku mau suka-suka, suka-suka belum tentu itu kamu. Suka-suka ku mau pilih yang mana, suka-suka ku harap jangan dipaksa. Suka-suka ku mau suka-suka, suka-suka belum tentu itu kamu. Oh cinta, mengapa tiba-tiba ku pertanyakan, karena aku tak siap untuk jatuh cinta yang hanya sepihak saja. Oh cinta, kini aku curiga, dia yang ku damba hanya pura-pura. Padahal aku bersungguh-sungguh menaruh hati, bukan untuk bertaruh. Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Bila nanti kau buka pintu hati, ku buktikan aku setia menemani. Oh Tuhan, bantu aku yakinkan cinta padanya. Yang membuat aku jatuh cinta, yang buatku terpesona. Oh cinta, kalau ditanya apa yang buat suka, mata hidung semuanya istimewa. Kalau dia cuek, aku jadi shutdown. Lama balas WhatsApp, aku ngedam. Oh baby, baby, aku lari keliling dunia, asalkan kamu yang menjadi garis finishnya. Kata orang Sabtu Minggu itu weekend, tapi cintaku padamu will never end. Oh baby, baby, katakan di mana hatimu, biar ku buka mendapatkan cinta darimu. Jangan naik turun, jangan kayak yoyo, tapi gimana pun aku. Jika ada yang bilang aku buaya, jangan kau dengar, janganlah kau percaya. Meski ada 1000 gadis, tapi kamulah satu-satunya. Bila nanti kau buka pintu hati, ku buktikan aku setia menemani. Oh Tuhan, bantu aku yakinkan cinta padanya. Yang membuat aku jatuh cinta, yang buatku terpesona, yang membuat
cinta yang buatku terpesona.